Pemirsa, petugas kebersihan SPBU di Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan menemukan bayi berjenis kelamin perempuan di dalam toilet SPBU dengan kondisi terbungkus kantong plastik. Bayi diduga dibuang orang tuanya sesaat setelah melahirkan. Bayi perempuan ditemukan dalam toilet SPBU di Desa Sri Gunung, Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Awalnya terdengar tangisan bayi, saat diikuti ternyata berasal dari dalam toilet dengan kondisi bayi terbungkus plastik. Nggak ada bunyi bayi, Pak. Aku nggak percaya juga kan kalau ada bayi dalam dengan. Waktu aku bersihin, waktu aku geser benerin bak itu kan, ternyata ada bayi di belakang bak itu. Ditaruh di dalam kantong itu, Pak. Cuma nggak disit kan, dibuka aja kantong. Oh, di kantong. Bayi yang mengalami hipotermia akhirnya dievakuasi ke puskesmas terdekat lalu dirujuk ke rumah sakit umum di Kecamatan Sungai Lilin. Adanya masih bagus, cuma agak apa ya, kedinginan. Ya, itu Jenis kelaminnya tadi? cewek. Sekarang masuk inkubator, terpasang oksigen sama infus untuk perbaikan. Kini polisi Mapolsek Sungai Lilin tengah memburu orang tua bayi ini. Dari Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Seorang pria di Malang, Jawa Timur membunuh mantan istri usai sidang perceraian mereka. Pria tersebut emosi dan menuduh mantan istrinya berselingkuh. Seorang wanita tewas di sebuah rumah kosong di Gondang Legi Kulon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban berasal dari Desa Sukorejo, Gondang Legi. Pembunuhnya merupakan mantan suami korban yang telah menyerahkan diri ke polisi. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mengajak jalan-jalan mantan istrinya itu, namun justru berujung pertengkaran. Pada saat keluar berdua inilah, awalnya mereka jalan-jalan, masih sempat makan. Kemudian setelah itu mereka berhenti di rumah om si korban ini di Dusun Kerajaan di Desa Gondang Legi Kulon. Akhirnya pada saat itu juga mulai terjadi percekcokan ya, karena si tersangka menyatakan bahwa si perempuan ini telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, karena si perempuan ini tidak mengakui, akhirnya timbul percekcokan sampai mulai baku pukul ya, saling pukul. Pelaku dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Jenazah korban dibawa ke RSUD Kanjuruhan Kepanjen untuk visum. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamuk warga setelah kedapatan mencuri tabung gas 12 kg di Bengkulu. Dengan bersepeda motor, pelaku nekat mencuri di pagi hari. Seorang warga Kelurahan Anggut Dalam ini jadi bulan-bulanan masa setelah mencuri tabung gas 12 kg di sebuah warung di Kelurahan Sawah Lebar, Bengkulu. Dengan bersepeda motor, pelaku beraksi seorang diri. Namun aksi pelaku ketahuan pemilik warung yang langsung menarik pelaku saat akan kabur menggunakan sepeda motor. Sejumlah warga langsung datang ke lokasi dan mengamankan pelaku. Korban dan warga kesal karena sering terjadi tindak pencurian di wilayah mereka. Korban sendiri sudah 4 kali kehilangan tabung gas dan menduga pencurian dilakukan oleh pelaku yang sama. Sekali ini baru ketahuan sama aku. Oh, bisa tahu namanya? Ya, tahu kan saya keluar. Mau ngambil ini orang balikan jerigen. Sudah itu, dia langsung berlari bawa tabung gas ke situ. Tabung gas itu berat, 12 kilo tuh. Pokoknya ngekol motor. Motor saya tarik. Dia baca langsung tinju dia. Sempat nak kabur, Pak? Iya, sempat mau kabur tuh. Ikola berapa kali, Pak? Itu dengan kawan udah sekali, tapi saya udah 4 kali kehilangan. Diketahui pelaku beraksi pagi hari saat kondisi warung sedang sepi. Warga pun menyerahkan pelaku ke polisi guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi COVID-19, pemirsa, 1 RW di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi klaster penyebaran COVID-19. 6 unit mobil ambulan diturunkan untuk mengevakuasi 50 warga yang terpapar. Motor siapa? Motor. Masuk dulu sana. 3 mobil ambulan
4 mobil bro. Dari video amatir warga, sejumlah tim medis dengan mobil ambulans mengevakuasi warga perumahan Sampan yang berada di RW 6 Kecamatan Kelapa II untuk dievakuasi ke hotel. Puluhan warga terpapar COVID-19 secara tiba-tiba, padahal tidak ada aktivitas kerumunan di wilayah perumahan. Penyebaran COVID-19 diduga berasal dari luar perumahan tersebut. Hari ini seluruh akses di perumahan Sampan ditutup. Pengurus RW hanya membuka satu akses pintu masuk guna membatasi aktivitas warga. 50 orang warga yang positif telah diungsikan ke sebuah hotel untuk menjalani isolasi. Sampai kemarin ada 50 orang. 50 orang itu terdiri dari RT 941, RT 11 9 orang. Yang saat ini sudah semuanya dibawa ke Hotel Yasmin untuk isolasi mandiri. Satgas COVID-19 Kabupaten Tangerang langsung melakukan pengawasan terhadap klaster lingkungan di Kecamatan Kelapa II ini untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 yang lebih masif. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, hantu pocong dan pasien COVID-19 diajak berkeliling di pusat perbelanjaan di Padang, Sumatera Barat. Aksi ini merupakan cara petugas untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Hantu pocong berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Pocong ini berjalan-jalan bersama pasien COVID-19, polisi, dan juga petugas kesehatan ber-APD lengkap. Aksi teatrikal ini menjadi salah satu bentuk sosialisasi petugas di Padang, Sumatera Barat untuk mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Tadi sasarannya ke pusat-pusat keramaian maupun kepada pengguna jalan untuk mengingatkan kembali bahwa apabila kita tidak menaati prokes, kita bisa terjangkit COVID dan akibatnya bisa sakit dirawat di rumah sakit ataupun bisa meninggal. Hingga kini, Kota Padang masih berstatus zona oranye dengan jumlah pasien positif COVID-19 yang terus meningkat. Warga diminta disiplin mematuhi protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus corona. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM akan memanggil pimpinan KPK terkait dugaan pelanggaran dalam tes wawasan kebangsaan. Rencananya, para pimpinan KPK akan dipanggil pekan depan. Komnas HAM akan memanggil pimpinan KPK pada pekan depan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam tes wawasan kebangsaan peralihan pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. 19 pegawai KPK telah diperiksa Komnas HAM. Selain itu, sejumlah dokumen dari beberapa pegawai yang lolos serta tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan juga telah dikumpulkan. Minggu depan, jadi kami saat ini sedang berdiskusi dengan teman-teman yang lain, anggota tim yang lain untuk menentukan waktunya dan segera mungkin hari ini surat akan dikirim begitu. Tapi yang jelas minggu depan nanti akan ada informasi lanjutan dari Komnas HAM kapan harinya begitu. Polemik tes wawasan kebangsaan masih membayangi KPK meski 1.271 pegawai KPK telah dilantik menjadi pegawai negeri sipil. Penyidik senior KPK Novel Baswedan berpandangan tidak lolosnya pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan diduga sebagai upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang kritis dan sedang menangani kasus korupsi besar. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan tidak ada upaya untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan, tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kenapa saya pastikan itu? Karena tes yang dilakukan wawasan kebangsaan diikuti oleh 1.351 pegawai. Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya memenuhi syarat 1.271 yang tidak memenuhi syarat 75. Kalau boleh saya katakan,
semua dilakukan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan syarat, sesuai dengan mekanisme, dan sesuai prosedur. Diketahui ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. 51 diantaranya diberhentikan, sedangkan 24 pegawai lainnya diberikan kesempatan dengan syarat menjalani pembinaan. Tim Liputan iNews melaporkan.